Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Uni. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video ini. Nah, Uni akan sharing mengenai cara mengelola keuangan dengan pendapatan 1 juta per bulan. Nah, sebelumnya Uni mau kasih apresiasi dulu nih kepada teman-teman yang udah nonton video ini atau yang sedang menonton video ini. Berarti teman-teman sudah ada niat dan keinginan untuk memanage keuangannya. Nah, oke, kita kembali lagi ke topik awal ya. Cara memanage keuangan dengan pendapatan 1 juta per bulan. Nah, Uni mau ngasih tahu dulu nih mengenai memanage keuangan atau alokasi anggaran ini tidaklah gampang dan tidak juga susah. Kenapa Uni bisa bilang begitu? Di kenyataannya, di saat kita sudah mengalokasikan anggaran atau mengalokasikan dana yang kita punya tiap bulannya, kadang tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Di sini sangat diperlukan kesadaran teman-teman agar memanage keuangannya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan teman-teman. Oke, sekarang paham ya? Nah, kita akan mulai lagi untuk mengalokasikan anggaran dengan pendapatan 1 juta. Kondisinya masih single ya, tinggal bersama orang tua dan tidak ada hutang atau arisan. Jadi tiap bulannya menerima gaji 1 juta per bulan dan tidak ada bayar kewajibannya tiap bulan atau hutangnya tiap bulan yang harus dia lunasi. Di sini saya pakai sistem 65% untuk kebutuhan, 65% gaji dari gaji untuk kebutuhan, 30%-nya untuk saving atau tabungan, dan 5%-nya untuk dana darurat. Teman-teman juga bisa pakai sistem yang lain jika kondisinya berbeda dengan kondisi saat ini yang kita alokasikan anggarannya. Misalnya, kalau teman-teman mengekos dengan pendapatan 1 juta per bulan, nah dikeluarkan dulu untuk kebutuhan per bulannya, baru nanti untuk savingnya. Diusahakan tiap bulan gaji yang kita terima harus ada tabungannya. Walaupun sedikit, kita harus memasukkan ke dalam savingnya. Oke? Nah, sekarang kita akan membuat kebutuhannya dahulu. Di sini dari bensinnya itu atau minyaknya itu 30.000 per minggu. Nah, kalau misalnya 1 bulan dikali berarti dikali 4. Jadi 120.000. Untuk bensin ini tidak semuanya sama ya. Jika teman-teman memang bensinnya atau jarak dari tempat rumah atau pekerjaan itu dekat, bisa dikurangin dan bisa dimasukkan ke dana darurat. Yang kedua, dari pulsa atau pakai internetnya 100.000 per bulan. Dikeluarkan lagi jika memang memakai skincare, dikeluarkan 100.000 per bulannya. Jika tidak, dimasukkan ke dana darurat. Lalu untuk memberikan orang tua 150.000 per bulannya. Nah, memberikan orang tua ini sama dengan kita bersedekah. Sedekah yang paling dekat yaitu kepada orang tua. Jadi teman-teman jangan takut untuk kehabisan uang kalau memberi orang tua ya. Nah, selanjutnya untuk jajannya atau hangout ke cafe, nah itu 50.000 per minggu.
berarti dikali 4 minggu sama dengan 200.000. Oke, kita total semuanya. Nah, jika kebutuhan teman-teman berbeda dengan ini, bisa teman-teman alokasikan. Ini kebutuhan rata-rata anak muda. Jadi saya dulu sebelum menikah, waktu masih bekerja, saya buat kayak gini sesuai dengan ini. Tapi saya ada mengasih adik-adik. Nah, kalau teman pengen mengasih adik-adik, dialokasikan aja dananya. Totalnya 670.000. Nah, selanjutnya untuk saving. Saving tadi yang saya bilang 30% dari gaji. Nah, gaji 1 juta berarti 30%-nya sama dengan 300.000. Nah, saving ini bisa berkurang, bisa bertambah, tergantung kebutuhan atau kebutuhan wajib teman-teman yang teman-teman keluarkan tiap bulannya. Yang penting, kalau kebutuhan ini kita keluarkan dari minyak, dari pulsa internet itu rutin, nah itu harus dikeluarkan dahulu. Dari mengasihi orang tua atau mau jajan, nah itu dikeluarkan dulu. Nanti baru ada savingnya sama dana daruratnya. Tapi kalau misal kebutuhan teman-teman rata-rata sama tiap bulannya, nah itu lebih bagus. Oke, ke dana darurat lagi. Dana daruratnya 5% dari gaji. Nah, tadi 670 terus 300.000, berarti udah 970.000. Nah, sisanya 30.000. 30.000 sebagai dana darurat. Tapi kalau teman-teman dari jajannya ada bersisa, bisa dimasukin ke dana darurat ya. Di sini saya buat catatan ya. Yang pertama, jangan lupa bersyukur. Jadi, pendapatan kita yang kita dapat tiap bulannya, hasil kerja kita harus bersyukur terhadap apa yang kita dapat. Kalau misalnya kita tidak bersyukur, nanti pendapatan kita tidak berkah atau gaji yang kita terima itu tidak berkah. Yang kedua, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Jadi di sini penuhi dulu kebutuhan teman-teman, bukan keinginan teman-teman. Kebutuhan kita yang kita perlukan tiap bulannya. Nah, kalau misalnya keinginan kita hanya kita inginkan, kadang yang kita inginkan itu tidak kita perlukan saat itu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya kebutuhan dengan keinginan. Yang ketiga, konsisten menabung. Di sini konsisten itu memang sedikit sulit, tapi kalau misalnya teman-teman sudah konsisten dalam menabung tiap bulannya, teman-teman gak akan sulit dalam menjalaninya. Oke, yang keempat, dana darurat digunakan untuk keperluan seperti sakit, uang sosial, atau keperluan seperti memperbaiki sesuatu, HP. Nah, jika dana darurat ini tidak dipakai tiap bulannya, teman-teman bisa ditabung untuk keperluan mendesak pada saat dibutuhkan. Nah, di sini alokasi anggarannya tidak harus sesuai ya dengan teman-teman. Soalnya kan kebutuhan kita tiap orangnya beda-beda. Tapi jika mirip dengan kebutuhan teman-teman dengan yang di video saat ini, nah bisa teman-teman gunakan anggaran seperti ini. Sekian teman-teman untuk alokasi anggarannya. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.